di depan untuk Dewa. Tapi sejauh ini nampaknya belum ada agresivitas yang terlihat untuk di area jungle masing-masing. Orange buff masih menjadi prioritas untuk kedua jungle dari masing-masing tim juga. Berubah ke posisi purple buffnya. Dengan adanya Little Wonder yang ada di arah bottom lane. Karena sekarang udah mulai dijagain nih. Alberto udah aware banget, dia clearnya cepet. Dia udah bisa rotasi duluan. Ya, untuk sosok Xpilen memang kalau diperlukan untuk rotasi early ya dia harus paksa clear cepat. Sementara ada gold buff yang berhasil dicuri sepertinya sama Arvi. Tadi sempat di DPS sama Suncai tapi ya udah tinggal dikit lagi diambil. Oke. Dan Masih nampaknya Harit kan dunya. iya, itu ya. Itu Bakal yang jadi banyak banget PR. tugasnya. Banyak tugasnya, banyak keuntungannya ya. Kalau udah pegang bunga itu, healnya dia tuh jadi absorb, nambahin absorb ya, bukan jadi absorb. Nambahin absorpsi makin tebal lagi ya, makin sustain lagi. Apalagi dari itu ya, sproutnya juga. Makanya dari skill-skillnya kan nge-trigger heal, ada 2 skill nge-trigger heal. Berarti ada 2 skill yang bakal ngasih absorb. Haritnya punya juga absorb dari Chrono Dash, itu bakal tebal banget. Dominance Ice, ini dibutuhkan sekali atau bahkan kalau NOD kayaknya enggak deh. Parsia Di kalau belakang dipaksa ya. NOD Sayang ya. gak ada damage. Karena butuh damage banget. Tapi Case dengan adanya Varsha yang memiliki mobilitas cukup kencang, wings by wings arah bottom lane, hanya untuk memaksa mundur aja dari Alberto dan Richie. Tapi 2 versus 2 kali ini bergerak di area XP lane. Karena memang setupnya bakal ada di bawah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, starter pertama udah di setup juga. Tapi kalau untuk kontes, hati-hati sama heavy spin. Karena objektif enak banget ya. Heavy spin plus dengan retribution. Tapi nampak kali ini dengan adanya sebuah feeder ice strike memaksa Ozil untuk mundur terlebih dahulu. Lanaya mencoba untuk menarik turtle-nya ke area samping. Tapi ter-reset begitu saja karena nggak mau terlalu gambling. Berbahaya banget untuk bisa nge-kontes terhadap objektivitas yang dimiliki oleh Akai. Nah, Karena enak banget Akai ini. dia tinggal heavy spin, dipundurin jauh, retribution. Dapat. Jadi yang kalau Lanaya oke, dia bisa DPS cepat juga, dia punya stinger dan dia high and dry. Jadi turtle ini bukan masalah besar sebenarnya untuk Dewa, tapi harus hati-hati sama pencurian turtle-nya Pap. Oke, tapi nampaknya kali ini dengan adanya sebuah dominan blast yang tercancel. Tapi satu retribution yang on point membuat Lanaya berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Walaupun tadi Sako mau coba untuk inisiasi, ditabrak pakai Brevis Fighter, cancel langsung. Benar-benar. Seandainya bukan pakai Bramble Spectre pun masih ada heavy spin juga yang bisa cancel dia. Tapi ya, kali ini dengan turtle yang didapatkan oleh Dewa United tanpa harus ngorbanin apapun. Menjadi keuntungan pertama juga pastinya. Sementara kalau kita pindah ke arah gold lane, babysitting coba dilakukan kembali. Karena Florinnya dari KSU udah mulai jalan ke atas. Dia udah mulai bantuin Haritnya lagi. Tapi kalau kita lihat dari Suncai, kayaknya dia nggak ada masalah sih. Dengan dibantu atau enggaknya oleh Florin. Dia yang penting clear aja, dia save aja nggak apa-apa nggak dapetin kill. Yang penting nggak tumbang. Itu sih yang penting untuk di laning phase-nya ya. Nahan dulu. Dan biasanya kan kalau untuk MMM sekarang kan jarang yang beli sepatu duluan ya. Iya, Karena nyeker. nyeker gitu buat nge-clear cepet juga, ngasih poke juga. Tapi sekarang nampaknya Suncai dalam keadaan yang kurang aman untuk saat ini karena lihat Ozil yang Lane juga. sudah coba untuk men-sneaky picky di area rerumputan. Sako sudah hadir untuk maju ke arah depan sana, nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Tapi Ozil is coming dengan ada satu buah heavy spin. Masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dominant Blast diaktifkan hanya untuk bisa meng-clear dan juga memukul mundur apa yang dilakukan oleh Paps. Ya agak buru-buru sebenarnya. Tapi kalau nggak di Dominant Blast, takutnya nggak mundur gitu kan. Iya. Dari Papsnya maju terus. Sementara tadi fight yang terjadi di bagian bottom lane juga terlihat di mana Hellcard-nya nge-trigger Dark Nightfall. Dan posisi dari lapu-lapunya juga tadi under turret. Jadi nggak bisa ditabrak, rotasi dari Case juga tadi ke arah bottom lane. Tapi sepertinya damage-nya nggak cukup karena nggak ada kill yang terjadi. Jadi inisiasinya sama-sama gagal. Yap, gak ada, bahkan gak ada first blood loh. Belum. Ini main hati-hati banget loh dari kedua tim, agak pasif ya untuk Benar. saat ini. Udah hampir menit 5 belum ada first blood. Turtle-nya aja udah spawn 2 kali. Iya, belum ada first blood. Turtle yang pertama tadi udah diamankan oleh Dewa dan sekarang setup menuju ke arah Turtle yang kedua. Dimana yang udah tadi kita sebut juga Winaldo yang bakal jadi frontline untuk Dewa United Esports bakal coba untuk
ditarik. Ulur saja Feeder Ice Strike dari belakang, tapi Alberto berfokus menuju ke arah seorang Lanaya untuk saat ini mundur karena belakang, dan Ozil pun berhasil mendapatkan satu Dibalikin. buah retribution. Bakal coba untuk ada counter initiate, pressure water diaktifkan, tapi Alberto masih bisa flicker untuk mundur karena belakang, dan tanpa adanya trading, Paps mendapatkan keunggulannya atas Turtle yang kedua. Wow, lumayan banget sih. Memang kalau di kontes pun nggak jadi worth gitu kan. Karena ya belum tentu dapat. Heavy Spin benar-benar lebih unggul dari segi apapun. Sementara midnya coba untuk diambil, sakit banget. Stinger yang masuk ke arah Ozil. Udah jadi Demon Hunter Sword harusnya. Wow, menit kelima, hampir ke-6 baru terjadi first blood. Dan Ternyata ya di out of camp di arah atas ya. Iya, top lane. Nampaknya dari Sunca yang hilang di tangan Arfi, ini menjadi satu keuntungan kembali yang diciptakan. Walaupun sebenarnya dari Paps tadi dapetin turtle, dapetin first blood juga, tapi goldnya masih nggak terpaut jauh lah ya. Ya, dan sekarang juga dengan adanya heavy spin, Case dipaksa untuk mundur juga. Zaman Force berhasil untuk menghilangkan adanya sesosok Case di sana. Walaupun dia mengeluarkan Feeder Ice Strike, tapi nampaknya damage yang didapatkan terlalu besar. Sehingga sekarang dari outer turret dari top lane pun berhasil untuk dirontokin pula. Sako hilang karena damage dari Arfi begitu menyakitkan. Dua player dari Dewa berhasil untuk menjadi tabungan gold untuk Paps. Wah, ini sayang banget sih di top lane, bisa dibilang fight yang dipaksakan, dan Dark Devil defensif nampaknya. Gak ada yang terjadi. Inisiasinya gak ada yang masuk, dan ya itu hanya untuk ngedikai aja mungkin. Dan ini yang bahaya, fight yang terlalu dipaksakan di bagian top lane, kehilangan turret serta kehilangan dua player juga. Ini bahaya karena gold dari Paps ngeboosting banget, dan ya 2000 gold perbedaannya, hampir 2000 gold. Untuk early sampai mid game ini lumayan berasa sih, apalagi Harit carry match up-nya gitu kan, kalah level. Yap, dan tadi dari awal seenggaknya masih ada kesengitan lah, dari goldnya nggak terlampau jauh. Tapi untuk saat ini gold swing yang bergerak untuk Paps membuat mereka mendapatkan keunggulannya yang bisa dimanfaatkan karena rotasi dari Arfi yang sekarang ke arah bawah menghancurkan outer turretnya. Turtle ketiga sudah spawn, sudah mencoba untuk di set up pula oleh teman-teman dari Paps. Melihat dalam keadaan yang under dari Dewa, nampaknya ini nggak bakal jadi kontes. Walaupun udah siap dengan ada Dark Knight Falls, tapi sulit untuk bisa mengkontes, dan akhirnya lebih berfokus untuk menghancurkan saja mirroring satu outer turret di arah top lane. Dan bahkan Dark Knight Falls-nya diaktifkan, berhasil untuk menculik adanya Kesu di sana. Dan sekarang Ozil yang sekarang menjadi lini terdepan untuk Paps, hanya untuk mendelay aja apa yang terjadi. Iya, ini pergerakan dari Paps makin kesini makin pasti lagi, dan Feeder Ice Strike mengarah ke arah Arfi hampir saja bisa ditumbangkan. Masih ada Heavy Spin yang ngebantu tadi untuk mengacak-ngacak posisi teman-teman dari Dewa, dan kembali tidak ada korban untuk fight barusan. Satu source besar yang keluar dari Feeder Ice Strike dan juga Heavy Spin, tapi next objektifnya masih belum ada, jadi fine untuk keduanya. Oke, Suncai sudah langsung swipe lane ke arah bottom lane, dan itu pun yang sudah disadari oleh teman-teman dari Paps. Mereka tahu outer turret di arah bottom lane ini akan menjadi makanan selanjutnya. Maka dari itu sudah ada aksi penjagaan yang dilakukan. Alberto di depan sana mencari informasi, Case is coming. Alberto dipaksa untuk mundur, tapi hati-hati. Di belakang ada Richie, dan bahkan ada Breakfast Fighter disambut lagi dengan Repopulation, dipaksa untuk mundur. Tapi nampaknya Suncai yang menjadi target operasi masih terbilang cukup aman. Charge dilakukan, Ozil dipaksa untuk mengurungkan niatnya, berotasi ke arah bawah, dan akhirnya team fight yang tadi hampir saja tercipta ternetralisir kembali. Iya. Banyak source juga tadi, lumayan lah ya, beberapa source yang keluar. Dan purple buff-nya mulai diinvasi kali ini. Ozil lebih pede lagi dengan level dia yang lumayan, dan dia bisa dapetin purple buff-nya, yes. Lumayan banget nih untuk ngeboost lagi dari levelnya, dan Hellcat dari Lanaya kemungkinan besar hanya untuk nge-split ya untuk beberapa saat ini. Iya, dan kalaupun dia mau head to head sama Akainya, susah gak sih dia punya heavy speed? Yakin? Dan Lapu-lapu. wow, No Minion Blast bakal coba untuk dikomitisasi karena damage dari Suncai juga udah mulai terasa. Alberto berhasil untuk dihilangkan, tapi Root Manipulation membuat dari Sako bergerak yang agak sedikit terhambat, tapi flicker karena belakang. Ada aksi backdoor yang dilakukan di mana Arfi memberikan damage yang cukup besar juga. Dua player dari Paps dihilangkan. Zaman Force
menghilangkan nyawa dari Sako untuk saat ini. Dan ternyata dengan adanya 1 poin eliminasi yang tercipta, masih ingin lebih pula dari Winaldonya. Menahan terlalu banyak, gak bisa terlalu lama dan harus mundur aja. Tapi Richie dikejar-kejar sampai ujung. Lanaya berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi tambahannya. Wow, ini keuntungan yang bisa didapatkan oleh Dewa United. Lumayan banyak. Dapetin outer turret dan kali ini mid lane. Alberto ngebuka Brimble Spectre untuk melakukan defensif. Seenggaknya nggak ada objektif tambahan yang didapetin sama Dewa United. Poin killnya dikejar. Inner turret di bagian bottom lane dihancurin. Bahkan dari goldnya kali ini udah mulai mengejar dan hampir sama. Ini udah bagus banget nih. Jadi jangan sampai kehilangan zonanya atau kehilangan temponya lagi dari Dewa United. Ini tinggal PR nyulik RV-nya sih. Ini bakal jadi tabungan pecah banget nih nanti. Arfi sakit banget sih tadi. Arfi sakit banget. Tadi bahkan dari case yang mau dari Feeder Ice Strike. Baru zaman Force belum maju, Arfi-nya udah mundur. Udah sakit banget emang Chrono Days-nya karena dia lumayan fat. Lumayan jadi semua. Tapi Nominal Blast tanpa adanya flicker tidak bisa mendapatkan siapapun, tapi akan menjadi informasi bahwa Sako dalam beberapa detik ke depan gak bakal punya Lanaya. 1 buah Nominal Blast, tapi Lanaya yang terkomit. Gak bisa kemana-mana karena tertiban dengan adanya Bravest Fighter. Hilang sudah nyawa dari Lanaya. Dan sekarang Lordnya udah mulai dipegang oleh Paps. Gak ada Lanaya, mereka aman. Gak ada Dana Pulse, gak ada Retribution. Gak bakal di fight juga sih. Soalnya Lanaya ini source damage yang lumayan besar. Dan dia satu-satunya bisa menjangkau posisi dari Yves-nya. Kalau misalkan Lanayanya nggak ke Yves, atau dia ngincer yang lain targetnya, Yves-nya bakal bebas banget. Oke, tapi nampaknya kali ini ada Feeder Ice Strike sudah dibuka. Alberto masih dipaksa untuk mundur, tapi heavy spin dari arah belakang ternyata menculik Sako di sana. Walaupun masih belum ada follow up damage yang besar, masih cukup lama bisa menahan, tapi nggak akan selamat dari 1 kematian yang harus dihadapi oleh Sako. Terpick off untuk ketiga kalinya dan merelakan 1 outer turret daerah tengah berhasil untuk dihancurkan. Wah, ini kehilangan temponya kembali dari Dewa United. Penculikan terhadap Lanaya menjadi awal nih dari beberapa objektif yang bisa disecure sekarang. Lordnya ke arah top lane. High ground defense masih ada case dengan Feeder Ice Strike-nya. Dan untuk flankingnya mungkin dari assassin gameplaynya masih ada Lanaya yang bisa langsung masuk ke arah Yves-nya. Tapi pertanyaan besarnya, sisanya seperti Akai, seperti Florin, ini nggak ada yang bisa ngurus. Oke, dan inner turret di arah bottom lane dihancurkan, tersisa. Buset, Wah, setengah. sakit banget gitu. Synchro Vision yang benar-benar sinkron banget dengan damage besar. Level 14, 5 kill tidak tumbang sama sekali. Ini menjadi ancaman besar pastinya. Ini Arfi the real carry banget sih. Dengan tadi Moskov, sekarang Harit menolak lagi dengan adanya 1 aksi mundur lagi. Winaldo dipaksa mengeluarkan 1 buah flickernya. Base turret dari top lane mencoba untuk dipertahankan, tapi nampaknya cukup sulit. Karena ya damage-nya terlalu besar dan bahkan Arfi ngebalikin keadaannya. Suncai belum cukup damage-nya karena ada zaman force yang masih dimiliki oleh Arfi. Sehingga kali ini dari Dewa mencoba untuk memaksakan adanya team fight lagi dari arah belakang. Lanaya dipaksa untuk mundur, tapi nampaknya di sana ada yang tertinggal dari rombongannya. Winaldo dan juga Sako harus dihilangkan. Double kill diamankan oleh Arfi dan Legendary. 8 kill tanpa tumbang sama sekali. Gak ada yang tumbang, ini bisa dipaksa base-nya bahkan case. Gak bisa berbuat apa-apa lagi, Lanaya pun tumbang. Dan Paps yang akan mendapatkan poin penuh dari match terakhir kita. 2-0.